Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Noval Afif Hisham dengan NIM 213018. Di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan metode Mabak dan metode Mora pada implementasi studi kasus. Jadi, definisi metode Mora itu adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengoptimalkan beberapa fungsi perhitungan nilai secara bersamaan agar dapat mencapai hasil yang efektif dalam batasan tertentu. Keunggulan utamanya adalah tingkat fleksibilitas dan kemudahan penggunanya dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang kompleks. Nah, ini ada tahapan perhitungan metode Mora. Jadi, tahapan metode Mora itu merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria. Tahapan pertama dalam metode ini itu menentukan tujuan dari pengambilan keputusan serta merumuskan sejumlah alternatif dari kriteria yang relevan. Setiap kriteria kemudian diberi bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Untuk tujuan akhir, bobot ini biasanya ditentukan berdasarkan wawancara ahli, kuesioner, atau metode lain seperti AHP atau pembobotan langsung. Nah, ketika dalam menentukan menggunakan bobot, maka langkah selanjutnya adalah mengalihkan setiap nilai dalam matriks ternormalisasi dengan bobot dari kriteria yang bersangkutan. Hasilnya adalah matriks dalam matriks nilai ternormalisasi berbobot. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai optimasi untuk masing-masing alternatif. Nah, pada tahap ini tuh kriteria diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kriteria manfaat benefit. Kriteria manfaat itu benefit dan kriteria biaya itu cost. Nilai optimasi dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai dari kriteria manfaat dan menurunkan nilai-nilai dari kriteria biaya. Nah, perhitungan ini menghasilkan skor akhir masing-masing alternatif. Nah, tahapan terakhirnya adalah mengurutkan skor dari masing-masing alternatif dengan nilai optimasi tertinggi dianggap sebagai alternatif terbaik. Dengan pendekatan yang sistematis dan objektif ini, metode Mora mampu memberikan hasil yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan multikriteria. Ini ada jadi ada studi kasus penerapan metode Mora. Metode Mora ini diperkenalkan oleh Progress 2003 dan dikembangkan oleh Zappa sebagai salah satu teknik pengembangan keputusan multikriteria. Inti dari Mora adalah mengoptimalkan beberapa atribut sekaligus, baik bersifat benefit maupun cost, dengan cara merumuskan rasio setiap alternatif terhadap perjumlahan kuadrat nilai pada tiap kriteria, kemudian membobot dan menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan skor tiap alternatif. Nah, dalam studi kasus ini di SMA Katolik Warta Bakti Kapan mau empat kriteria dipilih. Pertama adalah biaya pembuatan yaitu cost, terus yang kedua adalah promosi benefit, yang ketiga adalah penyebaran benefit, yang keempat adalah kelengkapan informasi benefit. Masing-masing kriteria diberi bobot, misalnya 35% untuk biaya, 20% untuk waktu, 25% untuk jangkauan, dan 20% untuk kelengkapan informasi. Nah, ini ada langkah yang pertama yaitu penyusunan matriks keputusan. Nah, ini penyusunan misalnya website, brosur, media sosial, spanduk dinilai pada tiap kriteria menjadi matriks keputusan. Nah, ini jadi XIJ itu adalah respon alternatif J pada kriteria I. Ini I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. N adalah inisialisasi urutan kriteria atau atribut. J 1, 2, 3, J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. M adalah inisialisasi urutan alternatif. X sama dengan matriks keputusan, di mana adalah nilai numerik alternatif ke J pada kriteria I. Ini ada langkah kedua, normalisasi. Setiap elemen dinormalisasikan untuk menghilangkan satuan dan menyetarakan skala. Ini XIJ sama dengan matriks alternatif J dengan kriteria I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. N adalah inisialisasi urutan kriteria atau atribut. J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. M adalah inisialisasi urutan alternatif X. X matriks sama dengan keputusan. Hasil normalisasi menghasilkan matriks yang unitar. Nah, yang ketiga ini ada pembobotan nilai.
Nilai normalisasi kemudian dikalikan dengan bobot kriteria. WIJ ini nilai normalisasi terbobot untuk alternatif ke J pada kriteria II. XIJ ini nilai normalisasi dan alternatif ke JJJ pada kriteria ke II. WI adalah bobot dari kriteria ke II yang biasa diberikan dalam bentuk persentase atau desimal, misal 0,35 untuk 35%. Jadi dibulat, sehingga terbentuk matriks normalisasi terbobot yang siap diolah lebih lanjut. 4. Optimasi dari perankingan. Karena ada kriteria benefit yang ingin dimaksimum dan cost yang ingin diminimumkan, skor akhir tiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan bobot kriteria benefit dan mengurangkan bobot kriteria cost. Terangannya I 1, 2, 3 sampai G adalah kriteria atau atribut maximize. J sama dengan G tambah 1, G tambah 2, G tambah 3, dan seterusnya. N adalah kriteria atau atribut minimize. Y dikali J matriks normalisasi hasil pengurungan maximize dan minimize alternatif J, di mana adalah himpunan indeks kriteria benefit dan adalah himpunan indeks kriteria. Yang kelima ini ada hasil alternatif dengan nilai tertinggi dianggap paling optimal pada contoh SMS Katolik Warta Bakti. Perhitungan manual menunjukkan yang pertama ini 0,239 peringkat pertama yang Lanjut aja ke Excelnya. Oh, ya, Bu. Dan ini ada Excelnya. Ini yang pertama ada kriteria. Di C1 ada biaya pembuatan, waktu promosi, jangkauan penyebaran media, kelengkapan informasi, dan ini bobotnya ada 0,35, 0,20, 0,25 dan 0. Dan ini tipenya cost, benefit. Dan ini di alternatifnya juga ada website, brosur, medsos, dan spanduk. Nah, ini langsung dinormalisasikan aja ya, Bu. Langsung disimulasiin aja kan, Bu. Oke. Jadi pertama kita akan menghitung yang namanya normalisasi matriks. Jadi rumusnya adalah sama dengan ini, kita yang C1 terus dibagi SQRT ini adalah perkalian pangkat, terus sum produk ini diakarkan menjadi 2, dan jadi nilainya cost yang di bagian cost ini coba kita kunci dan kita tinggal tarik ke bawah, dan ini hasilnya bakal sama seperti di normalis, dan ini sudah ternormalisasikan. Oke, kita akan menghitung bobot dari normalisasi matriks, yaitu pertama rumusnya adalah sama dengan ini 16 dikali nilai bobotnya, dan hasilnya ini. Hasilnya ini. Terus kita menghitung hasil akhir itu caranya nilai C2 ditambah C3 tambah C4 kurang C1. Oke, hasilnya sama seperti ini kalau kita tarik. Nah, kalau kita misal ingin menghitung perankingan, kita rumusnya adalah rank average ini rank pertama.
Tolong diingatkan waktunya atau kelas. Ya udah 10.30, Bu. Kasih waktu 5 menit tambahan. Baik, Bu. Oh itu ranking ya? Nggak perlu mas rankingnya, yang penting udah. Oh, udah. Jadi ini lanjut, Bu. Terus, kesimpulan. Cepet. Kesimpulan. Yang perbandingan. Jadi hasil analisis perbandingan metode Mabak dan metode Mora ini, hasil perhitungannya menggunakan metode Mabak, setiap mahasiswa memperoleh skor total yang mencerminkan jarak performa terhadap kondisi ideal. Semakin tinggi skor, maka semakin baik kombinasi pencapaian dalam kriteria akademik IPK, non-akademik, skor, presensi, ibadah, dan retreat. Serta minimnya jumlah surat peringatan. Mahasiswa A2 menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi 0,3981, menunjukkan konsisten tinggi di semua kriteria dan tanpa surat peringatan, disusul oleh A1 0,3004 dan A6 0,2996 dengan selisih skor yang tipis. Sebaliknya, mahasiswa seperti A12 hingga A11 memperoleh skor negatif, menandakan perlunya peningkatan khususnya pada aspek skor atau pengurangan surat peringatan. Secara keseluruhan, penerapan metode Mabak dengan pembobotan rank memberikan hasil pemeringkatan yang objektif dan komprehensif. Sementara itu, di metode Mora digunakan dalam studi kasus pemilihan media promosi sekolah dan terbukti efektif dalam menentukan prioritas media berdasarkan kriteria seperti biaya, waktu, jangkauan, dan kelengkapan informasi. Udah.